Kita belum saja mendekati gedung MK, belum saja mencapai pintu gerbangnya, tapi kurang lebih jarak 500 meter kita sudah diblokade dengan beton yang begitu kokohnya. Ini, janganlah perlakukan rakyat seperti bajingan, janganlah memperlakukan rakyat seperti penjahat. Bahkan mereka mau datang ke rumahnya sendiri, ke lembaga negara yang hakikatnya ada itu karena kepentingan rakyat, sudah diblokade seperti ini. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, sudah berapa kali kita aksi? Sudah berapa kali kita turun ke jalan? Baru 7 kali. 7 kali? 7 kali baru. 8 kali? Tidak terhitung bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak pernah terhitung. Karena kita sudah melakukan aksi, kita sudah melakukan unjuk rasa, kita sudah melakukan demonstrasi semenjak naiknya pemerintahan Jokowi yang sudah hampir 2 periode. Betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Jadi semenjak naiknya pemerintahan Jokowi ini, maka distorsi kekuasaan, distorsi penyelenggaraan negara, distorsi pelaksanaan konstitusi dan demokrasi telah terjadi berulang-ulang sampai hari ini. Maka bisa kita pastikan sudah tidak lagi bisa dihitung aspirasi, unjuk rasa dan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat. Kenapa tidak bisa dihitung? Karena sudah terlalu banyak kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita juga melihat kita belum saja mendekati gedung MK, belum saja mencapai pintu gerbangnya, tapi kurang lebih jarak 500 meter kita sudah diblokade dengan beton yang begitu kokohnya. Ini jadi persoalan bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Karena yang datang ini adalah sebagian dari masyarakat, sebagian dari rakyat yang menjadi pemilik sah republik ini, yang menjadi pemilik kedaulatan negara ini. Kami menghargai para aparat polisi. Mereka ditugaskan atas nama konstitusi, atas nama undang-undang untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tetapi hendaknya para aparat polisi harus bisa membedakan siapa yang dihadapi, siapa yang mereka terima. Yang mereka hadapi, yang mereka terima adalah rakyat yang sejatinya pemilik kedaulatan, pemilik negara ini. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Para aparat polisi, TNI, bahkan ASN bisa bekerja, bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mendapatkan SK, mendapatkan fasilitas. Itu semua bisa terjadi karena uang rakyat yang disetorkan ke anggaran pembelanjaan negara. Melalui apa bapak-bapak, ibu-ibu? Melalui pajak yang rakyat bayarkan, melalui BBM yang mereka bayarkan, melalui tarif listrik yang rakyat bayarkan, dan semua kebutuhan negara ini sumber uangnya itu berasal dari dana rakyat. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Maka sungguh sangat naif dan sungguh miris kalau aparat memperlakukan rakyat sedemikian rupa, seolah-olah rakyat ini menjadi musuh, seolah-olah rakyat ini menjadi ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Padahal polisi, tentara, dan semua aparat itu lahir dari rahimnya rakyat. Mereka bisa menjadi TNI, Polri karena keadaan rakyat, karena tuntutan rakyat. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Maka kami minta para aparat polisi sekalian, bapak-bapak bertugas, bapak-bapak melaksanakan tanggung jawab. Tapi sesungguhnya bapak-bapak semua juga punya anak cucu, punya keluarga. Keluarga, anak cucu itulah yang menjadi bagian dari rakyat yang juga harus diperjuangkan. Karena kalau salah-salah rejim ini terus membawa bangsa kita ke jurang kehancuran, maka yang korban juga adalah keluarga bapak-bapak, anak cucu bapak-bapak semua yang dari aparat. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Janganlah perlakukan rakyat seperti bajingan, janganlah memperlakukan rakyat seperti penjahat.
Bahkan mereka mau datang ke rumahnya sendiri, ke lembaga negara yang hakikatnya ada itu karena kepentingan rakyat, sudah diblokade seperti ini. Ini negara apa bapak-bapak ibu-ibu? Kita masih bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu-ibu bapak-bapak tahu artinya republik? Republik itu semua dikembalikan ke publik, semua diserahkan kembali kepada rakyat. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, tata kelolanya, bagaimana menjalankan pemerintahannya, bagaimana kemudian upaya untuk mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa, maka sepatutnya, selayaknya, bahkan sewajibnya harus mendengarkan apa kata rakyat. Betul bapak-bapak ibu-ibu? Jangan sampai rakyat mau ke rumahnya sendiri, gedung, fasilitas, dan gaji aparat yang dibiayai oleh rakyat melalui pajak rakyat tidak bisa. Bahkan untuk masuk ke areal sekitar gedung MK saja sudah tidak bisa. Ini sungguh keterlaluan. Kita akan evaluasi setelah nanti terjadi perubahan. Semua hal-hal yang menyimpang, semua yang selama ini menjadi kesalahan dan terlanjur menjadi kebiasaan harus dirubah, harus dibongkar. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, kita sekarang memasuki fase yang sangat krusial. Kita memasuki babak-babak penyelenggaraan negara yang sudah begitu kritis. Bukan hanya soal demokrasi, bukan cuma soal konstitusi, tapi boleh jadi dalam waktu dekat negara ini akan mengalami kehancuran yang tidak pernah kita bayangkan. Kita belum saja dijajah fisik, tapi itu akan terjadi sebentar lagi. Saat ini ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya apakah sudah berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat? Faktor ekonomi semua dikuasai, dari sektor hulu sampai sektor hilir. Sumber daya alam mulai dari minyak dan gas, tambang dan mineral, bahkan sampai persoalan sembako, semua disalahgunakan, semua dimanipulasi, hanya dieksploitasi hanya untuk kepentingan segelintir orang, sekelompok minoritas, sekelompok oligarki, gabungan dari konspirasi jahat antara politisi dan pengusaha. Mereka lah orang-orang yang sedikit, orang-orang yang minoritas, yang telah menguasai sumber daya kekayaan alam kita dan hajat hidup orang banyak. Itu jadi persoalan. Kalau semua sumber daya alam dan potensi yang dimiliki negara ini sudah dikuasai oleh segelintir orang, maka bukan tidak mungkin negara ini suatu saat tidak lagi dikuasai oleh rakyat. Mulai dari namanya mungkin akan berubah, tidak lagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari kedaulatannya juga mungkin sudah tidak lagi dijalankan oleh rakyat. Bahkan bukan tidak mungkin suatu saat rakyat Indonesia yang pribumi ini akan terusir dari wilayah NKRI. Betul bapak-bapak ibu-ibu? Contoh paling nyata di depan mata kita, di hadapan wajah kita, terdengar oleh telinga kita, dan itu tersebar kemana-mana. Warga asli Kalimantan yang ada di IKN sebanyak 200 orang harus diusir keluar dari tanah adatnya hanya karena untuk menyambut orang-orang asing di Kalimantan. Betul nggak bapak-bapak ibu-ibu?